Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jafar dengan NIM 0558489912. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 struktur data, yaitu yang berisi 5 soal ya. Langsung aja kita ke Visual Studio Code ya. Java. Oke, yang pertama kita harus lakukan yaitu pasti membuat namanya itu kelasnya ya. Dengan cara pertama public class public class tugas 1 struktur data. Oke. Habis itu yang kedua pasti kita membuat namanya itu main method ya. Dengan cara sama aja. Nah, di sini langsung otomatis ada public static main void main. Nah, tugas pertama itu kan kita harus membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Ini struktur baris kita salin aja. Nah, pertama float ya. Float namanya. Lalu kita masukkan angkanya. Kita contohin misalkan angkanya itu 3.14 lah. Lalu langsung ya sistem println. Di sini pakai struktur baris. Kita save. Lalu kita run. Oh, di sini kita harus di bagian 3.14 kita harus diakhiri dengan F karena 3.14 berarti angka double. Nah, kalau di float angka double itu harus diakhiri dengan F gitu. Kita coba save lalu kita run. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita lanjut soal kedua, tapi jangan lupa kita harus membuat sistem print one. Biar nanti hasil terminalnya nggak menyatu. Soal nomor 2, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Susunan kata baru. Nah, ini pertama kita harus membuat string susunan kata baru sama dengan berisi kata pemrograman struktur data Java. Struktur data Java. Langsung aja kita sistem susunan kita coba save lalu kita run. Pemrograman struktur data Java sudah keluar ya. Oke, lanjut ke soal kedua. Soal ketiga, Soal ketiga itu buatlah deklarasi array 1 dimensi dengan nama 8 angka tipe data integer yang berisi dengan pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Pertama
jangan lupa selalu kita buat sistem output terlebih dahulu biar dia nggak nyatu ya. Salah satu sih kita tadi integer, berarti int kita menggunakan tutup kurung siku sini 8 angka kita pakai buka kurung kurawal, kita masukkan angka-angkanya yaitu 10, 8. Lalu selanjutnya kita melakukan pemanggilan yaitu for int i sama dengan 0, i sama dengan 0, lalu i kurang dari panjang array, berarti kurang dari 8 angka dan pakai lem ya. Pakai lem di koma lalu kita pakai kurang lagi dan sistem kalau di bagian ini jangan pakai print line biar dia tetap satu baris 8 angka. Terus ini aja kita coba dulu ya, kita save lalu kita run. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut ke soal keempat, yaitu buatlah deklarasi array 2 dimensi dengan nama 2 angka tipe data string. Yang 2 dimensi menggunakan string, 1 dimensi kan menggunakan integer, menggunakan string. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris kolom berisi angka 2. Pendeklarasian tersebut menggunakan bahasa Java. Ya, jangan sampai Pak. Karena menggunakan string, lalu kita langsung aja string karena dia 2 dimensi makanya menggunakan kurung sikunya 2 dimensi 2 dimensi, lalu namanya yaitu angka. Nah, kita masukkan di sini angka-angkanya yaitu 2, 4, 8, 10, 12. Empat belas, 16, 18. 14, 16, 18. Oke. This itu kita melakukan pemanggilan seperti yang di atas, seperti di sini itu dengan for. Tapi nanti agak berbeda ya for di bagian increment, karena di sini kan menggunakan 2 dimensi.
fungsi. For int j sama j int i sama dengan 0 kurang dari panjang arah yaitu 2 angka. Dua angka. Pakai yang lain ya, jangan sampai lupa. Increment. Nah, di sini kita pakai pemanggilan lagi. For int j sama dengan 0, j kurang dari panjang arah 2 angka. Oke, kita langsung menggunakan sistem printer. Sini berarti 2 angka. Kita panggil duanya ya, i dan j nya. Nah, biar nanti hasil terminalnya itu rapih, kita menggunakan ini. Nah, ini dia. Coba juga gunakan sistem. Kita coba save dan run. Waduh, apa ini? A few moments later. Oke, ternyata di sini kesalahannya ya. Sini harus menggunakan salah. Ini kurang dari panjang arah. Dan di sini menggunakan print, bukan print line. Nah, kita coba buat run. Ini dia. Kenapa di sini? Nah, ini kayak yaitu buatan deklarasi link list dengan nama urutan list angka yang memiliki list deklarasi tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Sistem nah, di sini linked mana ya? Linked list. Nah, tadi yang linked list di sini. Karena di sini
urutan itu bisa ditulis. Di sini bukan integer ya. Wah, salah. Nama urutan list angka. Urutan list angka sama dengan new linked list. Nah, ini dia. Nah, ini harus membuat satu-satu nih. Linked list 15, ya. Urutan linked list add 15. Dua 8 dulu lagi jadi 15 28 33 47 33 47 terakhir 59. Nah, kita melakukan pemanggilannya itu for for integer angka urutan list angka. Maksudnya sistem ini print aja, jangan print line ya. Udah sih ya, udah deh, kita coba run. Nah, 15 28 33 47 59. Oh, mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.